SNR jangka pendek. Ubah ke 1 menit. Lalu di sini ada candlestick pattern ya. Candlestick pattern. Gap ke atas. Ini ada gap ke atas ya. Walaupun kecil. Ini mirip ke Pershing line kalau nggak salah. Pershing line yang disupport apa namanya lupa. Gap ke atas lalu close-nya si merah ini di setengah body bullish ya, kurang lebih seperti itu. Namun ini akan gagal ketika candle bullish ini melebihi breakout. Nah seperti ini, jika close-nya seperti ini maka gagal candle patternnya ini ya. Ini kurang lebih seperti itu. Candle Pershing line kan disupport apa namanya lupa namanya, Pershing line kalau nggak salah. Nah, estimasi 2 menit. Estimasi 2 menit. Nah, oke, kita lihat. Oke, fix dia break. Jika candle ini tidak mampu break, maka kita akan nge-sell lagi ya. Oke, mulai tanda-tanda rejection. Masalah durasi opsional ya. Oke, dia mulai ke atas berarti breakout. Nah, berarti ini adalah ini resisten levelnya. Namun di sini juga ada resistennya. Kita lihat apakah dia mampu. Di sini sudah mulai tampak pelemahan-pelemahan ya dari pihak bayarnya. Bodinya mengecil. Ini adalah tanda-tanda pelemahan bayar. Maka akan dipastikan terjadi pemantulan ya. Karena memang cukup profit ya, dapat yang di atas. Jadi estimasi 2 menit 3 menit ya. Jadi kalau durasi memang lebih ke feeling, the power of feeling. Nah, di sini terbentuk area base. Maka kita tandai di sini membentuk area base atau sideways jangka pendek di TF 15 menit 15 detik. Nah, membentuk area base. Maka membentuk area base. Berarti ini adalah rally base. Nah, ketika dia menjebol berarti ada kemungkinan untuk melanjutkan drop atau penurunan. Kurang lebih seperti itu bosku. Ini pasti akan turun karena di sini membentuk pola Quasimodo. Bahu kiri, bahu kepala, ini bahu kiri. Neckline-nya menurun. Jadi gambarannya seperti ini. Ya mirip seperti chart pattern HNS ya. Maka ketika dia menyentuh area ini akan bertolak. Dan benar sini bertolak. Estimasikan durasinya 3-5 menit. Nah, di sini akan terjadi penurunan, namun kita nunggu konfirmasi breakout di area base bodinya. Nah, ingat yang breakout adalah close price-nya atau penutupan harganya. Bullish seperti ini. Nah, ini harus kalau breakout atas dia harus candle bullish, kalau dia breakout ke bawah harus candle merah seperti ini. Nah, sini terjadi gagal ya. Maka kondisi seperti ini maka kita harus menunggu konfirmasi kelanjutannya
Ini level SNR-nya. Ya, pakai penutupan harganya bisa melebihi. Oke, dia breakout. Sudah di breakout, namun tipis. Kita tunggu turun. Breakout dari candle close-nya ya. Namun bukan berarti ini namun akan kuat jika melebihi sumbu-sumbu ini. Kok ini masih kurang kuat ya. Kurang lebih seperti itu. 50% body ini. Kita nunggu breakout-nya saja. Breakout, drop, breakout, rally. Nah, simple kan? Ayo, di sini mulai pelemahan ya. Kita nunggu close price-nya melebihi sumbu-sumbu ini. Nah, doji, apakah dia akan meneruskan? Durasi kita main per periode menggunakan timer. Wilayah 1, ini wilayah 2 dalam satu periode. Kita ambil estimasi durasinya seperti itu juga bisa, karena durasi itu opsional ya. Nah, di sini sudah membreakout, apakah masih berada di atas? Oke, fix dia breakout, tapi kita tunggu dia turun dulu 2 menit ya. Iya, 2 menit kita mengambil setengah periode ya. Setengah periode wilayah ini C1 sampai C3. Nanti kompensasinya sampai C3 sampai C6. Selama dia bodinya tidak besar ya. Candle pembentukan yang ini. Simple. Namun kita bisa entry di sini. Tunggu di bawah sini. Tepatnya sumbu ini. Ketika dia masuk situ kita bisa buy. Ataupun kita mengambil satu wilayah 5 menit. Oh, sudah breakout. Sudah melanjutkan. Oke. Jadi cukup itu. Berarti di sini ada level resistennya. Maka kita nggak boleh OP lama-lama ya, takut terjadi pemantulan. Dia akan dia turun. Nah, perhatikan ini, sumbu ini mereject dari area doji ini. Artinya dia akan naik ke atas, namun dia akan turun dulu. Kurang lebih seperti itu hukumnya. Setelah breakout, dia akan retest dulu ke bawah. Kalau breakoutnya ke atas ya, breakoutnya ke atas, maka dia harus retest dulu. Nah, disinilah kita entry pointnya. Baru melanjutkan kenaikan. Begitu bosku. Pakai top profit, oke profit. Nah, kalau dilihat dari TF kecil maka akan seperti ini. Uptrend, sideways, dan melanjutkan kenaikan. Nah,
Seperti itu kan bosku, jadi terbentuklah pola breakout bawah ini. Nah pasti gini, pasti sudah paham ya. Tuh begitu bosku. Oke, sudah di area resisten, sini terjadi pelemahan. Kok jadi begini sih candle-candlenya, kok jadi begini? Jadi kurang lebih seperti itulah. Kalau bermain masa durasi seperti itu juga bisa. Kok kayak gini candlenya? TF 5 menit ya ini. Nah, oke, sini terbentur karena level resisten tadi ya, maka dia akan turun. Nah, bukan berarti dia akan turun ya. Ingat di sini ada candle, big candle 50%. Kita bisa open buy, namun kita nunggu konfirmasi. Karena sudah di sini sudah kita dapat indikasi breakout, maka akan terjadi kenaikan. Nah, hukum dari kenaikan breakout dia harus retest dulu atau koreksi lah ke bawah. Begitupun sebaliknya, jika dia breakout ke bawah, hukumnya dia harus retest dulu ke atas baru melanjutkan penurunan. Namun tidak semua seperti itu. Kadang semuanya dia langsung drop, langsung breakout, langsung turun jebol. Dan di sini breakout tidak koreksi, dia langsung melanjutkan kenaikan. Seperti itu biasanya. Dan kedua, biasanya juga ketika dia breakout dan retest, dia malah melanjutkan penurunannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggal kita melihat pelemahan-pelemahan dari candlestick-nya saja. Di sini sudah ada candle rejection ya. Bisa kita ambil, telat kita, $15 lagi, kegedean. Tidak masalah. Di sini sudah ada tanda rejection. Artinya dia bertolak di daerah sini. Ya. 2 menit ya. Semoga dapat ya, karena posisinya kurang ideal. Maka dia akan melanjutkan kenaikan. Apakah akan digocek? Apakah kita akan digocek? Tuh 1 menit lagi ya. Nah di sini kita bongkar lagi TF 15 detik. Nah di sini mungkin semuanya udah tahu Pak. Nah harga high, ini low. Nah indikasi akan terjadi penurunan. Nah, namun kita perhatikan juga di sini support menanjak. Nah, kita lihat, tunggu konfirmasinya saja bosku. Apakah kita akan loss? Semoga saja tidak. Jauh sekali. Mantap bosku. Ya. Karena kurang ideal ya posisinya. Nah, kalau seperti ini kita jangan langsung OP lagi buy, karena dari harga low-nya sudah atau resistannya sudah menurun ini ya. Resistennya udah menurun, supportnya juga menurun. Nah, supportnya juga menanjak, hati-hati, maka kita tunggu konfirmasi saja. Nah, di sini mulai mengecil, tunggu kepastian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau durasi memang agak berat ya. Tapi kalau untuk jangka pendek seperti ini bisa kita ambil periodenya saja. Periode awal dari jam ini. Nah, karena dalam satu periode ini ada 6 candle ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu terbagi menjadi 2 wilayah, C1 sampai C3. Lalu wilayah kedua C3 sampai C6. Nah, kita bisa ambil di situ saja durasinya. Estimasikan, namun tetap di sini tetap melanjutkan kenaikan.
Oke, kita perhatikan. Kalau dia polanya, ini kita bermain jangka pendek ya. Ini naik, koreksi, naik. Apakah akan seperti ini? Maka kita akan open buy di sini. Seperti yang sudah sebelum kita ketahui. Wish. Kalau kita bongkar lagi TF 15 detik, maka terjadi penaikan. Kita tunggu ke bawah. Estimasikan ini jam berapa sih? 37, berarti 2 menit. Kita tunggu turun. Nah, aduh, semoga nggak ketinggalan ya. Dapat idealnya. Semoga saja masih melanjutkan kenaikan. Ya. Semoga saja seperti ini. Ini kita bermain jangka pendek ya. Oh iya, 2 menit. Sampai di close 15.40. Di wilayah kedua ya. Namun di sini belum ada breakout ya. Breakout dari resisten yang ini. Belum ada breakout, hati-hati, kita akan sliding. Nah, jika seandainya ini close-nya di atas garis itu, maka fix dia akan melanjutkan kenaikan. Namun hati-hati, tetap dia akan terjadi koreksi. Karena hukumnya seperti yang tadi, coastal breakout dia akan retest dulu ya. Fix dia akan naik, namun tetap hati-hati dia akan koreksi ke bawah. Begitu bosku, mudah kan trading. Yang penting sering lihat-lihat market, mantau market, kebiasaan market lah. Sering melihat kebiasaan market seperti ini. Oh seperti itu. Kok bisa begini, kok bisa begitu, gitu. Jadi kita melihat dari kebiasaan market. Jadi seperti itu secara singkatnya. Untuk time frame lebih besar sama saja, kurang lebih seperti itu. Cuma ini kita bermain pendek saja. Nah, sempurna kan? Iyalah. Oke, forex masih kali merah. Masih di merah. Ini mau tak close semua aja deh. Lumayan lah. Oke, profit serentak. Kita menggunakan timer ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.